Halo teman-teman pecinta hamster, kembali lagi bersama aku, Astuti Ningsih. Di video kali ini aku akan bahas seputar hamster dan ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman seputar hamster atau induk hamster yang memakan bayinya atau anaknya. Jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, pastikan kalian udah like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku karena di next video aku akan bahas seputar hamster dan tutorial lainnya juga. Supaya induk hamster tidak memakan anaknya, ada beberapa tips penting yang perlu kamu perhatikan. Nah, yang pertama, jangan sering-sering dipegang atau diganggu. Kenapa? Karena induk hamster bisa stres kalau terlalu sering diganggu setelah melahirkan. Lalu, hindari menyentuh bayi hamster setidaknya 10-14 hari pertama, karena aroma manusia itu bisa membuat induk merasa anaknya asing dan akan memakannya. Jadi, kenapa di video ini aku pegang-pegang hamster aku, terus aku ajak mereka mainan, karena hamster ini tuh udah aku rawat sekitar 6 bulanan dan ini aman banget. Kalau aku pegang induknya, aku ajak main induknya atau aku geser anaknya itu enggak memakan. Jadi dia itu udah lahiran berkali-kali. Nah, hamster ini tuh karena aku sering ajak main, jadi alhamdulillah sampai sekarang dia itu aman, anaknya nggak ada yang dimakan. Jadi balik lagi tergantung kalian merawat hamster tersebut. Nah, kalau yang aku sebutkan tadi itu adalah untuk hamster yang jarang banget kalian ajak main atau ya hanya sekedar peliharaan aja. Jadi bisa banget untuk hamster yang tingkat stresnya tinggi itu bisa memakan anaknya. Jadi sebaiknya kalau kalian pelihara hamster jangan hanya pelihara aja, tapi bener-bener sayangin, bener-bener ajak main. Ya, pokoknya membuat hamster itu happy, senang, dan merasa bahwa kita itu pemiliknya bukan predator atau bukan pemangsa atau bukan pengganggu gitu. Jadi sebaiknya kalian cintai hamster kalian, jadi jangan sampai hamster kalian merasa asing dengan kalian. Jadi biar gampang nih. Nah, biar gampang ketika si hamster ini punya baby, kita bisa ajak main biar dia nggak terlalu stres dengan babynya, bisa merawatnya kayak gitu. Lalu yang kedua, pisahkan jantan dari betina. Nah, hamster jantan itu bisa membahayakan bayi atau membuat induk stres. Setelah betina melahirkan, segera pisahkan jantan dan fokus merawat anak-anaknya. Ini berlaku untuk jantan yang agresif, yang membahayakan induk dan juga babynya. Tapi kalau hamster aku ini nggak pernah aku pisah karena bapaknya atau si jantannya itu membantu merawat babynya. Jadi pinter aku ini sekali beranak itu 6 dan ini lagi lahiran yang kelima, terus pernah juga 8 ekor. Jadi banyak dong, makanya si jantan nggak aku pisah karena si jantan membantu si betina untuk merawat babynya. Dan alhamdulillah nggak kesundul juga ya, jadi aman. Lalu yang ketiga, beri makanan bergizi dan cukup. Induk hamster itu butuh banyak energi untuk menyusui. Jadi pastikan makanannya itu tinggi protein. Kayak misalkan kalian bisa kasih telur rebus, tapi ini sedikit aja ya. Atau misalkan pelet hamster tapi yang berkualitas. Dan perlu banget sayuran yang segar. Jangan lupa biji-bijiannya itu wajib karena hamster adalah hewan pemakan biji-bijian. Lalu yang keempat, sediakan sarang yang aman dan nyaman. Gunakan bedding yang lembut dan tidak wangi ya. Jangan pakai tisu yang basah, tisu beraroma gitu. Pakai tisu biasa aja, nanti mereka kan sobek-sobek sendiri. Atau kayak aku pakai kapas kayak gini. Pakai koran juga bisa. Dan jangan terlalu sering dibersihkan kandangnya selama seminggu pertama pasca melahirkan. Cukup buang kotoran sekitarnya aja. Kayak misalkan nih, ada pasir yang basah atau serbuk yang basah, kalian ambil aja. Jadi jangan pure 100% kalian ganti beddingnya ya, karena itu masih belum boleh. Anaknya juga masih kecil banget.
Terus selanjutnya yang kelima, minimalkan suara dan gangguan. Jadi kalian taruh kandang di tempat yang tenang, hindari suara keras atau getaran. Terus juga jangan terlalu sering dilihat atau diintip ya, apalagi kalau kamu punya hewan peliharaan lain. Contohnya kayak kucing, itu tuh menjadi salah satu predator buat si hamster. Terus tikus. Jadi kalian taruh hamster kalian di tempat yang aman dan jangan sampai terlihat oleh si kucing nih yang bolak-balik terus ngeliatin hamster, itu juga nggak boleh ya. Lanjut yang keenam atau yang terakhir nih, amati dari kejauhan. Pantau kondisi induk dan bayi dari jauh. Kalau induknya terlihat terlalu stres, misalnya kayak sering panik, gigit-gigit bayinya atau bawa-bawa gendong bayinya ke sana ke sini, sebaiknya biarkan dulu tanpa intervensi langsung. Jadi kayak misalkan kalian tuh ngebiarin hamster itu buat ngerawat anaknya, tapi kalian juga harus pantau. Jadi kalian harus pantau bagaimana gerak-gerik si induknya ini. Kalau misalkan terlalu panik, mencurigakan, lebih baik kalian pisahkan jantannya, terus juga taruh di tempat yang nyaman dan bener-bener kalian jangan bolak-balik melihat, tapi cukup dipantau aja nih, jangan diajak main seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi 6 tips dari aku biar hamster kalian itu enggak memakan anaknya. Sebenarnya setiap hamster itu beda-beda ya perlakuan kepada anaknya. Tergantung dengan perawatan kalian, cara menghandle hamster kalian itu beda-beda. Aku juga punya banyak hamster, ada jenis Campbell, ada jenis Winter, ada jenis Syrian, tapi mereka itu juga beda-beda, nggak semuanya jantan membantu si betina, nggak semuanya hamster merawat anaknya dengan baik, jadi ada juga yang dimakan. Apalagi kalau Campbell itu gampang banget stres dan memakan anaknya, jadi aku bener-bener nggak pengen banget kalau Campbell itu sampai yang diajak main atau dipegang-pegang kayak gitu. Nah, jadi setiap hamster balik lagi beda-beda kelakuan terhadap anaknya. Jadi kalian bisa menilai sendiri, kalian bisa perhatikan sendiri hamster kalian itu termasuk yang bisa merawat anaknya bareng-bareng atau enggak. Balik lagi ya, itu ke hamster kalian karena setiap hamster beda-beda. Tapi kalau hamster aku ini bener-bener aman banget untuk merawat anaknya bareng-bareng, terus juga enggak kebobolan, terus juga anaknya enggak dimakan. Jadi kalian sebaiknya menghandle hamster itu bisa 1 atau 2 pasang aja, tapi bener-bener yang kalian handle, kalian sayangi, kalian ajak main seperti layaknya teman. Kalau kamu serius mau breeding hamster, penting banget ya punya pengetahuan dasar soal perilaku dan kebutuhan induk hamster yang menyusui. Jadi jangan cuman, lucu banget ya, aku pengen ngerawat ya, hanya sekedar ngerawat, tapi ketika hamsternya lahiran, kalian panik sendiri karena anaknya dimakan si induk. Nah, jadi buat kalian yang punya hamster, jadi sayangin, bener-bener rawat, perhatikan gerak-geriknya juga, jangan sampai mereka itu memakan anaknya terus-menerus, karena itu juga nggak bagus ya. Nah, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya ya, karena di next video aku akan bahas lagi seputar hamster dan tips edukasi lainnya juga. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.